Selamat datang di video belajar Golang. Di video keempat ini kita akan membahas apa itu structs dan interface, serta bagaimana cara membuatnya. Pertama, kita bahas structs terlebih dahulu. Bayangkan teman-teman ingin menyimpan data tentang mahasiswa. Kemudian teman-teman akan butuh nama, NIM, jurusan, dan juga IPK. Tanpa menggunakan structs, mungkin teman-teman akan menuliskannya seperti ini. Ini bisa dilakukan, tapi datanya terpisah-pisah. Jika ada mahasiswa kedua, berarti harus bikin 4 variabel lagi. Ini akan membuat kode kita menjadi tidak rapi dan sulit untuk dikelola. Bayangkan kalau datanya ada ribuan, maka otomatis akan sangat sulit sekali untuk mengelolanya. Disinilah letak peran sebuah struct. Struct adalah cara kita di Golang untuk membuat template tipe data kita sendiri. Ia memungkinkan kita untuk mengelompokkan beberapa data yang saling berhubungan ke dalam satu unit. Analoginya, anggap struct sebagai formulir biodata kosong. Formulir itu memiliki kolom-kolom yang sudah ditentukan, yaitu nama mahasiswa, jurusan, NIM, dan juga IPK. Dan Anda bisa membuat banyak salinan formulir yang sudah diisi untuk setiap mahasiswa. Nah, untuk cara membuat struct itu sendiri dalam Golang, kita bisa menuliskannya tipe, kemudian diikuti nama structnya, kemudian di sini ditulis struct. Kemudian di sini kita masukkan data apa saja yang melekat pada struct tersebut. Contohnya di sini mahasiswa, dia memiliki data name, kemudian NIM, kemudian jurusan, dan juga IPK. Agar lebih kebayang, kita akan praktek juga. Jadi buka file explorer ya, kemudian kita bikin folder baru untuk belajar hari keempat gitu ya. Masuk ke folder tersebut, klik kanan, open terminal. Jangan lupa kita harus inisialisasi terlebih dahulu menggunakan go mode init. Nama aplikasinya 4 gini saja, enter. Nah, sekarang kita masuk ke folder tersebut menggunakan Visual Studio Code. Seperti biasa ya, kita bikin file main.go. Nah, di sini kita langsung import package main. Nah, di sini kita akan membuat sebuah struct dengan cara type mahasiswa diikuti dengan struct. Data yang melekat pada mahasiswa itu apa saja? Contoh, nama, NIM, atau nomor induk mahasiswa. Kemudian ada jurusan. Cukup 3 ini saja lah ya. Nah, kemudian bagaimana cara memanfaatkan struct ini? Nah, terus gimana untuk memasukkan datanya? Coba di sini kita bikin fungsi main ya. Kemudian kita bikin variabel mahasiswa 1. Kemudian diikuti dengan struct-nya apa? Mahasiswa. Nah, di sini kita tinggal isi nama titik 2 gale. Kemudian di sini apalagi NIM. Jadi kita isi sesuai dengan data yang ada di sini. Nah, ini adalah cara untuk mengisi data struct-nya. Jadi ketika nanti ada mahasiswa 2, teman-teman tinggal mengisi datanya saja sesuai dengan template yang sudah kita buat di dalam struct-nya. Ini kita copy, paste. Di sini mahasiswa 2. Kita juga bisa menampilkan datanya. Kita tidak hanya memasukkan data, tapi kita juga bisa menampilkannya. Sederhananya kita bisa melakukan print saja. Untuk melakukan print, jangan lupa kita melakukan import fmt. Nah, kemudian di sini kita print mahasiswa 1 titik nama. Kemudian kita juga akan mencetak mahasiswa 2 titik nama.
Nah, coba kita lihat hasilnya. Go run main.go, enter. Nah, di sini adalah Gale dan juga Budi. Jadi benar ya, mahasiswa 1 itu Gale, mahasiswa 2 adalah Budi. Jadi untuk mengaksesnya kita bisa nama variabelnya titik apa gitu ya. Titik nama, titik name, titik jurusan. Jika struct berbicara tentang data, maka di interface ini kita bicara tentang perilaku. Interface adalah sebuah kontrak atau aturan main. Ia mendefinisikan sekumpulan metode atau perilaku. Kita ambil salah satu contoh, yaitu kompetisi menyanyi. Jadi kita akan buat sebuah interface berupa penyanyi yang menetapkan suatu aturan, yaitu setiap peserta harus bisa melakukan menyanyi. Panitia tidak peduli apakah peserta itu penyanyi rock, pop, atau dangdut. Selama mereka bisa memenuhi aturan menyanyi, mereka boleh ikut kompetisi. Sekarang, bagaimana cara membuat interface? Untuk membuat interface, hampir mirip dengan bagaimana cara membuat struct. Tapi bedanya adalah di interface kita setelah nama type-nya kita tuliskan di sini interface. Jadi bukan struct. Kita coba ya. Jadi di sini kita bikin type penyanyi. Di sini bukan struct tapi interface. Di sini dia harus bisa menyanyi. Nah, ini adalah cara untuk membuat interface. Untuk menggabungkan struct mahasiswa dengan interface penyanyi, kita bisa melakukan pembuatan function. Jadi seperti ini. Func diikuti dengan struct-nya terlebih dahulu, M mahasiswa. Kemudian di sini adalah kontrak interface-nya. Jadi mahasiswa ini harus bisa apa? Harus bisa menyanyi gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Ini akan secara otomatis struct di sini memiliki kemampuan untuk menyanyi. Dan ini saling terhubung. Karena syarat untuk menghubungkan sebuah struct dengan interface adalah dengan cara mengimplementasikan metode yang ada di interface. Agar lebih paham, kita coba untuk membuat sebuah studi kasus sederhana ya. Jadi ini saya hapus semua terlebih dahulu. Jadi studi kasusnya adalah kita akan membuat sapaan untuk orang Indonesia dan juga untuk orang Inggris. Jadi yang pertama kita akan membuat sebuah struct untuk orang Indonesia terlebih dahulu. Struct type orang Indonesia struct ya. Nah, di sini kita hanya butuh nama. Kemudian kita bikin struct lagi untuk orang Inggris. Type orang Inggris struct. Di sini dia juga punya nama. Sekarang kita akan buatkan interface-nya. Interface-nya adalah penyapa gitu ya. Dan memiliki metode atau fungsi sapa yang mengembalikan data bertipe string. Jadi masing-masing struct-nya akan kita implementasikan interface-nya. Kemudian di sini kita implementasikan metode dari interface penyapa. Di sapa kemudian string. Di sini ini harus sama persis dengan metode yang ada di interface sehingga dia akan diakui telah mengimplementasikan interface-nya. Jadi tidak bisa teman-teman menghapus stringnya. Jadi dia sudah berbeda. Jadi dia tidak mengimplementasikan interface. Jadi dia hanya memiliki metode tersendiri.
Kadang ada kasus di mana kita ingin struct ini hanya melakukan beberapa metode saja yang sudah terdefinisi di interface gitu. Jadi lebih jelas di awal. Kemudian di sini kita return halo oi titik nama gitu ya. Jadi oi di sini dia bisa mengakses field yang ada di sini. Jadi oi titik nama. Kemudian kita juga buat untuk yang orang Inggris. Sekarang kita bikin sebuah metode ya untuk mengucapkan salam. Nah, di sini parameter yang kita berikan adalah si interface-nya. Nah, di sini tinggal salam p titik sapa fmt. Nah, sekarang coba kita pakai di main function ya. Nah, untuk memakainya kita masukkan data terlebih dahulu ke struct-nya. Jadi kita mengisi struct terlebih dahulu. Struct-nya kita isi dengan data nama. Jadi setiap struct itu kan memiliki field nama ya. Jadi kita isi terlebih dahulu, kemudian kita masukkan ke dalam sebuah variabel. Selanjutnya kita akan mengucapkan salam menggunakan metode salam ini dengan cara ucapkan salam, kemudian kita masukkan Galih di sini dan juga Budi. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini kita parameternya adalah penyapa interface ini. Tapi yang kita kirim itu adalah struct ya. Orang Indonesia ini dia adalah struct. Nah, kenapa tetap bisa dikirim gitu? Karena si struct orang Indonesia ini dia sudah mengimplementasikan si interface penyapa. Meskipun dia di sini itu orang Indonesia atau orang Inggris, dia tetap bisa masuk. Sehingga di sini kita bisa pakai P kemudian sapa. Nah, sapa di sini dia akan merujuk ke sapa setiap interface-nya masing-masing. Gitu ya. Jadi ketika kita print, nah di sini sudah halo Gale dan juga halo Budi. Itu adalah cara untuk menggunakan struct dan juga interface. Jadi kita bisa menggabungkan antara struct dan juga interface. Struct sebagai datanya, kemudian interface ini sebagai perilakunya, kontrak perilakunya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang embedding ya di dalam sebuah struct. Jadi di dalam struct kita bisa melakukan embedding. Contohnya di sini kita buat di bagian bawah sini saja kita buat struct tipe user ya, struct di sini. Kemudian di sini dia memiliki atribut atau field nama ya, string, kemudian umur. Gini aja. Kita coba lihat contohnya saja. Email dan umur ya. Email, string, dan juga umur. Nah, kemudian kita punya struct lagi di mana dia menjadi seorang karyawan gitu ya. Contohnya employee struct. Nah, di sini kita tidak perlu menuliskan nama lagi, string, kemudian emailnya. Nah, kita tidak perlu menuliskan ini berulang. Kita bisa ambil ini dari user dengan cara kita ketikkan user seperti ini. Jadi struct employee di sini memiliki field nama, email, dan juga umur, plus dia juga memiliki
atribut divisi gitu ya, field atau atribut divisi gitu. Jadi kita juga bisa menggunakannya ya di bagian employee sini. Employee 1 kita ambil dari employee. Nah, kemudian di sini cara mengisi datanya agak berbeda. Di sini kita harus mengisikan user terlebih dahulu. User filenya itu. Nah, di sini kemudian baru di sini kita isikan divisinya, divisi IT ini. Jadi cara mengisinya seperti itu. Jadi kita harus isi usernya terlebih dahulu, user, kemudian di sini kita isi usernya, data usernya, baru kita isi employee-nya, seperti itu. Jadi kita memasukkan struct ke dalam sebuah struct. Sama halnya juga dengan interface. Interface juga bisa seperti itu. Contohnya di sini adalah kita buat type interface ya. Interface-nya contohnya writer. Dia berupa interface. Di sini dia memiliki metode write dan juga type reader interface. Dia memiliki metode read. Nah, sekarang kita akan buat sebuah interface baru, type content creator, berupa interface juga, interface. Nah, di sini dia bisa memasukkan interface yang lain, contohnya writer dan juga reader, seperti itu. Jadi content creator ini dia bisa menggunakan fungsi dari read dan juga write itu untuk interface. Mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.